Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang sampai pada waktu yang ditentukan, maka tulislah. Surat Al-Baqarah di awal ayat 282. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, judul ceramah kita malam hari ini, jangan meremehkan membayar hutang. Awak mainnya di hutang-hutang ini. Jadi kalau berbicara tentang berhutang, Bapak Ibu, berhutang, tidak tahu kalau ada di antara kita yang memang selama hidup Ustaz ambo alun pernah berhutang. Atau hebat. Sebab ambo acok lo berhutang di rumah. Baik ke kampus Pak Is lupa piti ko tinggal. Ndak ka berhutang wak lapa baru. Terpaksa pinjam ke kawan. Itu kan berhutang tuh. Pernah kan ada pengalaman seperti berhutang. Ya, kadang lain takana, kadang lalu lupa saja. Ya kan itu. Hutang itu. Ya. Ada orang yang berhutang karena memang tidak bisa tidak dia harus berhutang. Seperti untuk pendidikan anak-anaknya, ya kan? Kalau ndak meminjam Pak, ndak pula bisa anaknya sekolah. Itu meminjam ya, berarti kan berhutang. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau merujuk dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang kita baca di awal tadi, berhutang itu hukumnya boleh. Kan tidak dilarang. Kan ada bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau berhutang, berarti berhutang boleh, tidak dilarang. Ya, ini dalil yang menunjukkan berhutang itu boleh. Ya. Termasuk ada hadis Rasulullah dari Anas bin Malik, ya, bahwa ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Nabi melihat pada pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, sementara hutang dilipat gandakan, memberi hutang ya, dilipat gandakan 18 kali lipat. Ya kan? Berarti kan ada yang berhutang baru kita meminjamkan. Itu 18 kali lipat. Berarti ini juga dalil bolehnya berhutang. Ya. Sehingga sekali lagi boleh jadi hari ini kita termasuk orang yang memang berhutang. Apakah berhutang kepada perseorangan atau boleh jadi berhutang kepada lembaga keuangan.
Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka berbicara tentang meremehkan membayar hutang, kita akan bagi kepada 4 bagian. Yang pertama, hidup di dunia, pengaruh hutang terhadap hidup di dunia. Yang kedua, saat mati. Yang ketiga, di alam barzakh. Yang keempat, di hari kiamat atau akhirat. Kita bagi fasenya kepada 4 bagian berkaitan dengan hutang. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak meremehkan membayar hutang. Nyonya nulik gua kan membayar. Kalau mau minjam, datang gua tipu membayar payah, Pak. Ya, lunak lo gigi daripada lidah. Yang pertama berkaitan dengan hidup di dunia. Kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Kan terasa di awak Bapak Ibu, dulu sebelum bautang hidup romantis. Ya Pak, saling menyayangi. Tibo mulai bautang Pak, lah mulai naik-naik soro. Lah mulai dak nyaman kehidupan Pak. Semenjak bautang tuh mulainya Pak. Sebelum bautang aman-aman saja. Kita bertemu hadis Nabi ini Pak, jangan meneror diri kalian. Jadi hutang itu teror. Ya. Siang mendatangkan kegelisahan, malam membuat ada rasa takut. Apakah itu ya Rasulullah? Hutang. Nantilah berbicara kita bisa membayar Bapak Ibu. Ya, tidak bisa membayar. Bisa membayar hutang saja. Itu sudah bisa bikin hidup kita tidak nyaman, Bu. Sebab terima gaji suami itu anggaplah 8 juta. Tanggal 5 angsuran oto. Tanggal 10 KPR rumah. Tanggal 5 balik AC 2 PK. Bisa deh. Jadi tidak nyaman hidup, Pak. Walaupun jumlah awal 8 juta dan kita bisa membayar hutang tersebut Pak, tapi tidak nyaman ke hidup itu Bu. Dari bulan ke bulan doang nyokaja taruh itu, ya kan? Tidak nyaman. Jangankan tidak bisa membayar hutang saja hidup tidak nyaman, apalagi tidak bisa membayar Pak. Kalau tidak bisa membayar gimana? Siap-siap saja. Ada rumah yang dapat tempelan stiker. Tuh Pak, mohon maaf saya kalau ada. Ya, ada kadang-kadang Pak, tempel stiker lah. Tulisannya kan pernah Bapak Ibu baca tuh gitu kan. Karena memang tidak terbayar lagi kan. Kalau kendaraan boleh jadi Pak ditarik gitu. Lah ditarik baru tahu tetangga Pak, kira orang sebalaku tahu udah. Ketahuan kan? Jadi ketahuan juga, sepandai-pandai menyimpan indah hutang tahu juga Pak. Apalagi kalau suami meninggal, hati orang banget kan. Banyak hutang suami gitu. Ketahuan juga. Ya, kan? Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja membayar hutang hidup gelisah, apalagi tidak bisa membayar. Tambah gelisah hidup kita itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu berkaitan dengan hutang ini, ya, kalau hidup di dunia seperti yang kita bahas tadi, ya, bisa diburu debt kolektor, kemudian disita, hilang kepercayaan orang kepada kita, bahkan boleh jadi Bapak Ibu saling menyakiti itu terjadi, Pak. Kan ada kasus pembunuhan itu yang dilatar belakangi gara-gara hutang itu, tidak sedikit kasus itu. Gara-gara hutang bisa saling bunuh nih. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu di dunia Pak.
meremehkan membayar hutang itu bisa masuk dalam kategori orang-orang munafik dia. Karena biasanya orang nan uli membayar hutang kok Bapak Ibu, apa kata Nabi? Ya, bahwa orang-orang yang sulit membayar hutang itu haddasa fakadzaba. Santiang mangecek tapi baduto. Itu kalau nan uli membayar hutang, yo santiang bananya mangecek. Padahal berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Tiok sebentar lo keberjanji saja. Maka di dunia saja ciri-ciri munafik itu sudah ada kepada orang-orang yang sulit bayar hutang, Pak. Di dunia baru itu, Pak. Kan itu yang munafik itu. Nah, itulah bahayanya kalau meremehkan membayar hutang. Yang kedua, itu di dunia. Yang kedua itu saat mati. Nah, itu nampak lagi saat mati, Pak. Kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan seorang sahabat yang meninggal, lalu ditanya oleh Nabi, "A'alaihi dain?" Apakah yang meninggal ini ada hutangnya? Maka dijawab bahwa yang meninggal itu punya hutang dinaron, cuman 2 dinar. 2 dinar itu sekitar 100.000, Bang. 1 dinar 50.000. Berarti kan kalau 2 dinar 100.000. Hanya berhutang 100.000, fansarofa. Nabi tidak mau menyolatkannya. Pertanyaan, kalau Nabi tidak mau menyolatkan orang yang berhutang saat mati, itu matinya mati baik atau mati buruk? Kan balik ke situ. Kita kan sering menyebut istilah ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah, Pak. Kalau Nabi tidak mau menyolatkan, bagaimana menyebut itu adalah husnul khotimah, Pak? Kalau mati baik, pasti disolatkan Nabi, Pak. Tapi karena dia berhutang, maka orang berhutang mati itu tercela. Nabi tidak mau menyolatkan orang berhutang, Bu, walaupun hutangnya hanya 100.000. Itu menunjukkan mati yang tidak baik, Pak. Karena bawa hutang gitu. Tindakkah diselesaikan hutang Bapak Ibu? Jadi seperti ini kejadiannya Nabi. Walaupun Nabi mempersilahkan sahabat-sahabat yang lain untuk menyolatkan jenazah tersebut, tapi Nabi sendiri tidak mau menyolatkan. Ya kan? Maka Bapak Ibu jamaah dalam hati Allah, selesaikanlah hutang-hutang tersebut. Jangan kemudian ketika kita mati, maka bisa disifati dengan mati yang tidak baik. Itu yang harus dipahami itu Bapak Ibu. Ya, itu baru 100.000, apalagi lebih dari 100.000, Pak. Ya, 100.000, 2 dinar. Ya, itu saat mati. Ya, Bapak Ibu jamaah dalam hati Allah. Nah, jadi jangan meremehkan membayar hutang. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu di alam barzakh. Rupanya kalau bawa hutang kok Pak tidak dibayar. Perjalanan sampai akhirat merasa ya, ya kan? Hidup tidak nyaman, mati ternyata tidak disolatkan Nabi. Di alam barzakh bagaimana? Di alam barzakh, kalau kita baca hadis Nabi, Bapak Ibu, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubda. Jiwa atau ruh seorang mukmin yang meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya itu lunas. Tertahan dia, mu'allaqah. Mu'allaqah itu artinya begini Bapak Ibu. Kebaikan yang harusnya didapatkannya itu belum sampai kepada dia karena ada penghalang. Penghalangnya adalah hutang. Karena di alam barzakh kita berharap kebaikan itu, Pak. Kan doa Nabi jelas tuh. Wafsah lahu fi qabrihi. Lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi. Terangilah kuburnya. Itu kebaikan. Tapi gara-gara hutang Bapak Ibu, kebaikan itu tidak sampai, Pak. Ya kalau kita misalkan begini Bapak Ibu. Aliran listrik di rumah itu ada, Pak. Tapi tokennya belum dibayar.
maka wajar rumah itu gelap gulita. Kira-kira begitu permisalannya, kata ulama. Jadi aliran listriknya ada, kebaikan yang akan diperoleh itu ada, Pak. Cuman terhalang. Kalau tiba di listrik tadi, apa yang menghalanginya? Karena belum bayar token. Kalau tiba di alam barzakh, kenapa masih gelap? Karena memang hutang itu belum dibayar. Makanya aliran-aliran amal ke kita itu menjadi tertahan. Itu pendapat ulama, Pak. Itu di alam barzakh sudah dirasakan itu. Bagi orang yang tidak membayar hutangnya. Kan lebar itu. Hidup di dunia tidak nyaman, mati dianggap tercela, di alam barzakh gelap gara-gara hutang. Apalagi nanti di akhirat. Kalau di akhirat, Bapak Ibu, kalau hutang tidak dibayar, maka siap-siap kalau tidak kebaikan kita dipindahkan kepada orang yang menghutangi kita, atau sebaliknya, keburukan orang yang menghutangi kita akan dipindahkan kepada kita. Maka bisa jadi kita menjadi orang yang muflis. Muflis itu artinya adalah orang yang bangkrut karena kebaikan kita boleh jadi dipindahkan kepada orang-orang yang pernah menghutangi kita dan kita tidak membayarnya. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan masalah hutang. Karena orang mati syahid saja tidak jadi masuk surga gara-gara hutang. Padahal harusnya kan orang mati syahid itu bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi gara-gara hutang, orang mati syahid tertunda untuk masuk surga karena hutangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sekali lagi kajian kita bukan berarti tidak boleh berhutang. Tapi ketika kita berhutang, maka berusahalah untuk membayarnya. Jangan pernah meremehkan membayar hutang, karena dari yang kita bahas 4 tadi, ya, yang ditulis oleh para ulama, orang kalau meremehkan membayar hutang dari hidup sekarang sampai mati, sampai di alam barzakh, sampai di hari kiamat, tidak akan pernah tenang hidupnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.